Setelah tidak berhasil dengan mega proyek demokrasi yang disebut dengan dirty vote, Mas Zainal Arifin Mokhtar kini kembali menggunakan wibawa kampus Universitas Gadjah Mada untuk menggulirkan mega proyek yang berikutnya, yaitu pengadilan rakyat. Wah, ini seperti apa bentuknya? Kita bahas, teman-teman, bukan partai politik. Baik, kita akan bahas terkait dengan konsep pengadilan rakyat Mas Zainal, Zainal Arifin Mokhtar, Mas Uceng, yang dulu adalah salah satu pemeran utama. Wah, pemeran utama bukan film Hollywood, tetapi film dokumenter terkait dengan dirty vote, kepada persoalan cita-cita mega proyek kedua dari Mas Zainal Arifin Mokhtar, Mas Uceng, yang kemudian menggunakan wibawa, profesor menggunakan wibawa kampus yang merupakan salah satu kampus kebanggaan saya, karena memang saya juga dikandung dari kampus Gadjah Mada, yang menurut saya mestinya harapannya sebaiknya para guru-guru besar dan semua cerdik pandai sebaiknya tidak menggunakan kampus UGM untuk menyuarakan suara-suara yang menurut saya tidak semua sivitas akademika Gadjah Mada dan para alumnus sepakat dengan gerakan tersebut. Sekalipun mau mengatakan bahwa itu adalah hak untuk menyatakan petisi, silakan saja, Tetapi tentu tidak dengan memaksa, apalagi mencoba untuk membangun sebuah narasi-narasi yang bisa saja kontraproduktif dan bisa melunturkan kewibawaan Gadjah Mada sebagai salah satu kampus terbaik di Republik ini. Jangan sampai karena gerakan-gerakan yang kemudian tidak semua kita sepakat tentang hal itu, membuat Gadjah Mada terpapar oleh satu gerakan-gerakan tertentu. Nah, jadi teman-teman, semangatnya silakan saja. Gadjah Mada selalu memproduksi orang-orang yang bisa berpikir kritis, punya keberanian dalam tulisan atau dalam buku yang lain, memiliki yang namanya head, heart, dan gut. Jadi memiliki pikiran, hati, dan juga nyali atau keberanian. Kalau soal nyali atau keberanian ini, kita challenge saja, silakan saja. Buatlah akun-akun media sosial, sampaikan pemikiran-pemikiran kritis, tuduhan sana-sini yang disampaikan bahwa Republik ini telah rusak, bahwa Republik ini kehilangan etika, bahwa Republik ini telah dijajah dengan dinasti politik dan sebagainya, bahwa negara ini sudah tidak memiliki lembaga-lembaga hukum yang bisa dipercaya, lembaga-lembaga yang bisa menjadikan penengah, mediator dalam konteks sebuah perdebatan atau perbedaan pandangan terkait dengan persoalan-persoalan politik, persoalan-persoalan pemilu, persoalan-persoalan kebijakan. Kita tahu bahwa sekiranya yang disebut dengan pengadilan jalanan itu, hampir mirip masalahnya. Ini pengadilan rakyat versus pengadilan jalanan atau pengadilan ugal-ugalan, Jangan sampai jatuh kesannya seperti itu, Saya tidak sependapat, secara pribadi sebagai seorang alumnus saya tidak sependapat dengan gerakan-gerakan yang menurut saya quote, kehilangan kecerdasan, kehilangan strategi, find the best strategy to execute policy, atau bicara tentang bagaimana menemukan strategi terbaik untuk menghadirkan kebijakan dalam rangka mengawal Republik ini.